نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة إلى الهدى والدعاء على الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, alhamdulillah ya, hari ini kita sampai pada pembahasan kinayah. Ya, pembahasan kinayah itu adalah pembahasan terakhir dari pada pembahasan ilmu bayan. Ya, ilmu bayan itu kata kita kemarin maudhu'nya adalah tasbih bagi yang memasukkan tasbih ke dalam ilmu bayan. Ya, maudhu'nya adalah tasbih, majaz dan kinayah. Ya, kemudian majaz itu ada majaz fil isnad, itu majaz akli beserta alaqah-alaqahnya. Kemudian ada majaz fil kalimah, ya, yaitu isti'arah. Ya, kemudian ada majaz, ya, majaz fil murakkab. Ya, dan pembahasan terakhir semuanya udah kita bahas ya. Tasbihnya udah kita bahas. Ya, hari ini pembahasan tentang kinayah. Ya, ya, setengah jam insyaallah selesai. Kalau nggak berhenti. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mabhasul kinayah, ya. Wa ammal kinayatu fil lughati masdaru kanaitu bi kadza an kadza. Ya, kinayah itu fi'il madinya kana, fi'il mudhari'nya yakni, masdarnya kinayatan. Kana yakni kinayatan. Sama seperti hada yahdi hidayatan, ya. Sara yasri sirayatan, ya. Ya, artinya adalah tarkut tasrih. Ya, kinayah itu meninggalkan tasrih. Ya, memahami kinayah ini kalian sangat penting, ya kan, memahami kinayah ini, karena banyak orang ketika mereka berinteraksi dengan kalian, ya, nanti mereka tidak langsung menggunakan kata-kata dengan makna yang asli daripada kata-kata itu, tapi yang mereka pengenkan adalah yang di belakang makna. Ya. Belajar kinayah mungkin barangkali kalian bisa memahami kata-kata ketika perempuan mengatakan apa? Terserah. Ya, barangkali ya, latihan dulu. Latihannya di mana? Belajar kinayah. Ya, kinayah itu seperti itu. Ada kata-kata ya, maksudnya itu bukan maksud aslinya, ya, tapi yang diinginkan adalah makna di belakang daripada kata itu, ya. Ya. Kemudian kita definisikan kinayah ya, biar serupa dengan pembahasan majaz yang sebelum-sebelumnya. Ya, al-kinayah ya, kinayah itu adalah kalimatun, atau pakai alif lamnya al-kalimatu al-musta'malah, ya, fi ghairi ma wudi'at ya, wudi'at lahu ya, li'alaqatin ma'a qarinatin, ya, ma'a qarinatin la tamna'u. Di sini bedanya dengan majaz. La tamna'u min iradatil makna al-haqiqi. Ya. Ini kinayah, ya. Dia adalah al-kalimatu al-musta'malatu fi ghairi ma wudi'at lahu, ya, fi ghairi ma'nan wudi'at al-kalimatu lahu, punya kembali ke ma. Ya, lahu ai li hadzal makna. Ya, fi ghairi, ini udah kan kalimat udah kita bahas. Musta'malah, istimal apa? Ya, itlaqul lafzi wa iradatul makna fi ghairi ma wudi'a lahu, wad'un apa? Ta'yinul lafzi bi izai ma'nan idza utliqal awal fuhimas sani, ya. Oke, wudi'at lahu. Wudi'at dhamirnya kembali ke kalimah, lahunya kembali ke ma. Ma-nya adalah maknan. Ya, udah kan?
Li alaqatin. Ya, alaqah di sini adalah al-luzum. Alaqahnya al-luzum. Ya, tapi al-luzumnya bukan luzum mantiki. Ya. Karena apa? Karena kalau luzum mantiki, ya luzum mantik itu sesuatu yang tidak terpisahkan. Setiap ada malzum pasti harus ada lazimnya. Ya, itu kalau luzumnya luzum mantiki. Ya, di sini luzumnya cuman luzum lugawi. Luzum bermakna adalah ya irtibat. Ya, gimana tulisannya? Ya, irtibat. Ya, luzum maknanya irtibat di sini. Luzum bermakna irtibat. Ya. Li alaqatin ma'a qarinatin, harus ada qarinah. Ya, harus ada qarinah. Ya, kenapa? Kenapa harus ada qarinah? Qarinah itu fungsinya apa? Ya, menunjukkan bahwa ya makna yang diinginkan bukan makna hakiki. Meskipun qarinah itu dia bisa melarang makna hakiki atau membolehkan kita memahami makna hakiki. Itu kinayah, ya. Kinayah qarinahnya bukan qarinah mani'ah. Ya, bukan qarinah yang melarang kita untuk memaknai lafaz itu adalah makna hakikinya, ya. Dari sini, ya, dari ketika kita bilang al-luzum berarti ada dua hal, ya. Yang pertama lazim. Yang pertama malzum. Malzum pasti duluan, ya. Malzum. Yang kedua lazim, ya. Berarti apa? Di sini ada irtibat, ya, ada alaqah, ada irtibat antara malzum dengan lazim, ya. Ya. Kalau tidak ada alaqah, kita tidak boleh mengatakan malzum, tapi yang diinginkan adalah makna lazimnya. Kalau tidak ada alaqah, harus ada alaqahnya, ya, harus ada irtibatnya, baru boleh kita mengatakan, ya. Ketika kita mengucapkan malzum, yang diinginkan adalah lazimnya, ya, itu adalah kinayah, ya. Berarti apa? Malzum ini adalah al-makna al-haqiqi. Ya, lazimnya adalah al-makna al-kinai. Ya, makna kinayahnya itu adalah malzum, ya. Nah, kinayah itu kita mengucapkan sebuah lafaz, ya. Tapi yang diinginkan adalah makna kinainya, ya kan? Makna kinainya, ya. Misalnya apa? Misalnya kita tadi mengucapkan kata-kata terserah. Ya, terserah itu artinya apa? Terserah itu artinya menyerahkan perkara kita kepada orang lain, ya kan? Berarti udah orang lain tuh terserah mau ngapain gitu kan. Nah, tapi tapi makna kinainya seperti apa? Makna kinainya tidak seperti itu, ya kan? Kita susah memahaminya, ya. Ya enggak? Makna kinainya tidak seperti itu. Ya. Itu makna kinai. Ya, atau ketika kita bilang, ya, kayak kemarin contohnya yang ada di dalam ketika kita membahas majaz fil kalimah, ya, tulu an-nijat, ya. Ini makna aslinya apa? Makna aslinya adalah sarung pedangnya yang panjang, ya. Tapi makna itu diinginkan nggak? Ya, kita mengucapkan tulun nijat, tapi yang dimaksud adalah makna lazimnya atau makna kinainya, yaitu orangnya tinggi. Karena setiap orang yang panjang sarung pedangnya biasanya orangnya tinggi, ya kan? Karena dia bawa pedang tuh apa? Di belakang kan? Ya, maka orangnya juga harus tinggi. Tapi boleh nggak tulun nijatnya ini hakiki? Kita pahami makna hakiki, boleh nggak? Boleh juga kita pahami makna kinai, ya. Kemudian musannif ini satu definisi. Ya, kalau kita mendefinisikan kinayah seperti ini, itu kita mendefinisikan kinayah sama dengan ketika kita mendefinisikan majaz, sama dengan ketika majaz fil kalimah, sama dengan ketika kita mendefinisikan majaz fil murakkab. Sama kan maksudnya? Sama menggunakan kalimah musta'malah. Ketika kita mendefinisikan isti'arah apa? Kalimah musta'malah juga kan? Bedanya di mana? Bedanya di sini. Kalau isti'arah dia qarinah mani'ah. Ya, kalau ini la tamna. Dengan majaz murakkab bedanya di mana? Di kalimah. Kalau majaz murakkab apa? Al-lafzu al-murakkabu. Ya, al-lafzu al-murakkabu. Nah, musannif pengen meringkas kata-kata ini. Ya, pengen meringkas kata-kata ini, kemudian beliau bikin ta'rif, ya. Beliau bikin ta'rif, ya. Apa kata beliau? Kinayah itu adalah lafzun urida bihi lazimu maknahu terus
ma'a jawazi ya iradatil makna ya ma'ahu. Oke. Kata-kata urida, ya urida bihi, ini diambil dari mana oleh musannif? Musannif mengambil urida dari mana? Dari kata-kata istimal itu apa? Itlaqul lafzi. Beliau ambil kata-kata urida. Ya, berarti apa? Posisi urida di sini sama dengan posisi al-musta'mal, ya. Lazim maknahu ini apa? Ya, di mana diambilnya? Kata-kata lazim maknahu. Ya. Ya, dari kata-kata fi ghairi mawdi'at lahu dan kata-kata li alaqah. Itu diambil langsung singkat, ya. Langsung singkat lazimu maknahu. Lazim makna itu apa? Berarti dia bukan makna asli kan, bukan makna hakiki kan? Berarti dia fi ghairi mawdi'at lahu. Berarti dia lazim makna. Ya. Kata lazim itu yaitu alaqah. Kata kita tadi alaqahnya apa? Alaqahnya adalah luzum, ya kan? Alaqah kinayah itu adalah luzum. Ya, maka ketika beliau bilang fi ghairi mawdi'at lahu li alaqah, itu diganti musannif dengan kata-kata lazimu maknahu. Lebih ringkas kan? Lebih ringkas dan dapat makna yang diinginkan, ya. Itu salah satu syarat kita mengikhtisar sesuatu, ya. Itu kalimatnya harus lebih ringkas, kemudian makna yang disampaikan harus dapat, ya, harus dapat. Ketika kita pengen meringkas kitab misalnya, pengen buat mukhtasar, ya, syaratnya apa? Syaratnya boleh meringkas. Ibarat ulama itu, makna ringkasan kita itu sama dengan makna kalam ulama yang panjang. Itu syarat pertama. Tapi sama saja tidak cukup, harus ada kelebihan. Apa kelebihan kita mendatangkan kalimat ringkasnya? Ya, kenapa? Karena kalau kita membuat sesuatu banyak istilah, kita buat istilah baru, di sini buat istilah baru, itu membuat apa? Membuat talib bingung. Ya, di sini mengartikan kinayah seperti ini. Di tempat lain misalnya, ya, para ulama mengartikan kinayah kalimatun musta'malah. Beliau mengartikan kinayah labzun urida bihi lazimu maknahu. Nah, ketika banyak mustalahat, misalnya ulama lain datang lagi, pengen merubah lagi, ya, pengen buat makna baru lagi. Akhirnya apa? Akhirnya talib bingung. Ketika baca kitab ini, kok makna kinayahnya seperti ini. Ketika baca kitab ini, maka apa? Ketika kita pengen merubah, ya, pengen mengubah, ya, mengubah kalimat atau ya kalimat bahasa Indonesia, ya, mengubah kalimat para ulama, mengubah jumlah para ulama, itu syaratnya yang pertama, kalimat kita itu harus menyampaikan seperti maksud kalimat yang disampaikan oleh para ulama. Itu yang pertama. Yang kedua, kalimat kita harus ringkas, lebih ringkas. Kalau misalnya sama panjangnya, ya udah gunakan kata para ulama aja. Jangan memperbanyak mustalahat. Ya, memperbanyak mustalahat itu membuat talib bingung, ya kan? Pertama kalimatnya harus maknanya sama, makna yang disampaikan sama, makna punya kita sama dengan yang diinginkan oleh para ulama. Kemudian yang kedua harus lebih ringkas. Yang ketiga cari keunggulan yang lain. Ya. Kalau lebih ringkas itu udah merupakan keunggulan. Ya. Kenapa? Ringkas itu memudahkan talib untuk menghafal, ya, untuk mengingat. Ya, di sini ketika Syekh Dardir mendatangkan kata-kata labzun urida bihi lazimu maknahu ma'a jawazi iradatil makna. Ma'a jawazi iradatil makna maksudnya adalah ma'a qarinatin la tamna'u min iradatil makna al-haqiqi, ya. Nah, ketika beliau bilang lazimu maknahu, ini itu dia sudah menyebutkan fi ghairi mawdi'at lahu sama di alaqah. Berarti apa? Berarti lebih ringkas, ya kan? Definisi labzun urida bihi lazimu maknahu ma'a jawazi iradatil makna, ya, ma'ahu, itu lebih ringkas daripada definisi yang di atas. Berarti apa? Dan makna yang disampaikan sama, ya kan? Berarti apa? Berarti boleh mengubah, ya, boleh mengubah istilah yang di atas dengan istilah ini karena dia lebih ringkas, ya. Setelah itu di sini ada namanya tansis, ya, tansisul alaqah, ya. Tansis itu apa? Tansis itu menaskan, ya, ditulis alaqahnya jelas nih sebagian lazim. Maksudnya lazim itu apa? Alaqahnya adalah luzum. Nah, sesuatu yang ditulis dengan jelas itu lebih utama daripada sesuatu yang tidak jelas. Di sini li alaqatin, alaqahnya apa? Masih perlu disebutkan, alaqahnya adalah luzum. Di sini langsung disebutkan luzum. Ya, luzum itu adalah alaqah. Ya, berarti apa? Berarti keunggulan definisi Syekh Dardir daripada definisi ini, ya. Yang pertama, definisi yang dipakai Syekh Dardir di sini dia lebih ringkas, ya. Dia menyampaikan makna yang sama dengan makna definisi di atas. Kemudian
kalimatnya lebih ringkas. Kemudian di sini ada tansis, yaitu menaskan alaqahnya langsung. Nah, menaskan alaqah tentu lebih unggul daripada ketika menyebutkan alaqah tanpa menaskan bahwa alaqahnya adalah luzum. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Ya, itu kinayah. Ya, silakan istirahat bentar. Yang di atas para ulama ketika beliau mereka mengkomparisikan dengan definisi-definisi yang sebelumnya. Karena sebelumnya kalimah musta'malah. Tapi yang mendatangkan ini wallahu alam bukan Syekh Dadir kayaknya. Syekh Dadir cuma mengutip ya. Yang pertama kali mengucapkan saya nggak tahu. Ya, labzun itu. Tapi kan boleh milih mau definisi mana yang ditulis di kitab. Syekh Dadir milih yang ini. Boleh, kalau mau diganti boleh kalimatun di bawah. Labzun sama kalimah sama nggak? Sama kan? Ya, dari definisi itu kita bisa mengambil dua kesimpulan. Ya, yang pertama apa? Kesimpulannya dulu. Kesimpulan pertama itu al-makna al-kinai. Ya, al-makna al-kinai. Ya. Itu mughayyirun. Ya. Dia beda, pasti berbeda dengan al-makna mughayyirun bil makna al-haqiqi. Ini yang pertama. Ya, makna kinai itu pasti berbeda dengan makna kinayah ya. Kemudian yang kedua harus ada ya dulu ya bainahuma ay baina makna al-haqiqi dengan makna kinai itu harus ada al-luzum ya, harus ada alaqah. Alaqahnya adalah al-luzum ya. Karena tanpa ada luzum ini tidak bisa berpindah daripada makna hakiki kepada makna kinai. Yang membuat kita boleh berpindah dari makna hakiki kepada makna kinai itu adalah alaqahnya, itu al-luzum ya. Al-luzum bermakna al-irtibat ya. Ya, makna hakiki adalah malzum, makna kinainya adalah lazim ya. Berarti apa? Mengucapkan malzum yang diinginkan adalah lazim ya. Kinayah itu agak mirip-mirip seperti majaz mursal ya. Tapi kalau majaz mursal alaqahnya qarinahnya ya, qarinahnya mani'ah ya. Makna kinai mughayyirun, dia harus berbeda ya. Kalau intiqal itu kan pasti ada perbedaan, ini maknanya ini berpindah kepada makna yang lain ya. Kalau maknanya sama berarti bukan intiqal. Ya, silakan. Bedanya luzum mantiki sama lughawi gimana? Luzum mantiki sama luzum lughawi. Luzum mantiki itu irtibat atau alaqahnya tuh wajib ya, wajib tidak bisa terpisahkan ya. Luzum mantiki itu la tanfaq ya, dia tidak bisa terpisahkan. Maksudnya apa? Maksudnya misalnya apa? Misalnya antara insan dengan hayawan itu alaqahnya ada alaqah luzum. Insannya malzum, hayawannya lazim. Bisa nggak insan terpisah dari hayawan? Nggak bisa, malzumnya tidak bisa terpisah ya. Tapi beda ketika kita bilang luzumnya luzum lughawi. Luzum lughawi bisa terpisah ya, atau bisa juga tidak terpisah ya, boleh-boleh saja ya. Misalnya kita bilang makna di sini, boleh nggak ketika orang bilang makna tulin najat itu kita tidak memikirkan bahwa yang dimaksud adalah orangnya tinggi? Boleh-boleh saja ya kan. Jadi itu irtibat apa? Irtibat faqat, hubungan aja, hubungan, ada keterkaitan. Apa? Ya dulu bainahuma bil al-luzum.
Oke, ada pertanyaan lagi? Ya. Sudah, DL ya. Sudah. Ya, kemudian rukun kinayah. Ya, rukun kinayah itu 3. Nah, sebenarnya para ulama nggak menyebutkan rukun, tapi ini harus ada dalam kinayah. Ya, yang pertama al-lafzu, al-makni, ya, bihi. Ini adalah lafaz yang digunakan, ya, lafaz. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua adalah al-makna, ya, al-makni anhu, ya. Kemudian yang ketiga adalah al-qarinah. Ya, qarinah yang mengeluarkan kita dari menginginkan makna hakiki. Ya, itu rukun kinayah. Ya, kalau ditulin nijat, ya, misalnya contohnya tadi tul an-nijat, ya, ditulin nijat, ini makni bihinya adalah lafaz tulin nijat, ya kan? Ini makni bihi. Ya, ini makni bihi. Makni anhunya apa? Makni anhunya adalah tul al-qamah, ya, badannya yang tinggi, ya, ini makni bihi. Qarinahnya apa? Qarinahnya, ya, qarinahnya misalnya nanti ada haliyah, ada maknawiyah, qarinahnya itu, qarinahnya madah misalnya, ya. Oke, itu rukun daripada isti'arah, daripada kinayah. Nah, rukun itu bisa diambil dari definisinya tadi, ya. Makanya musannifnya bilang apa? Fahiya labzun. Ya, fahiya labzun. Maksudnya labzun apa? Berarti maksudnya adalah makni bihi. Ya, labzun urida bihi lazimu ma'nahu. Ya, lazimu ma'nahu adalah makni anhu. Ya, ma'a jawazi iradatil makna ma'ahu. Di sana ada maksud, ada qarinah. Ya, qarinahnya qarinah ghairu mani'ah. Ya. Apa? Apa? Alaqahnya tidak dimasukkan dalam rukun. Ya. Oke, lanjut ya. Ya, kita baca. Wa amal kinayatu hiya fil lughati masdaru kanaitu bi kadza an kadza idza tarakta tasrih bihi. Ya, kalau kita tidak mengucapkan secara sarahatan, secara jelas, maka itu namanya kinayah, ya. Wa amma fil istilah fahiya lafzun, ya, ay lafzun musta'malun, ya. Fahiya lafzun urida maksudnya adalah isti'mal. Lafzun urida bihi lazimu ma'nahu, lafaz. Ya, kita mengucapkan sebuah lafaz tapi yang diinginkan adalah makna lazimnya, ya. Dengan kata-kata lazimu ma'nahu kharajat al-haqiqah. Kenapa? Karena hakikah itu yang diinginkan adalah maknahu, ya, makna asli, bukan makna lazim, ya kan? Ma'a jawazi iradatil makna al-haqiqi ma'ahu. Ya, dengan kata-kata ma'a jawazil makna al-haqiqi ma'ahu keluar majaz, ya, keluar isti'arah. Ma'a dzalika al-lazim, ya.
kalabzi tulin nijat, ya. Al muradu bihi tulul qamah, ya. Ma'a jawazi iradati haqiqatihi min tulin nijadi aidan, ya. Kita ketika mengucapkan kata-kata tulin nijat, boleh yang dimaksud adalah, tapi ini makna yang diinginkan. Makna yang diinginkan adalah makna orangnya tinggi. Tapi boleh saja ya orangnya tinggi sekaligus pedangnya juga panjang. Ya, itu kinayah. Kalau kata-kata terserah tuh boleh nggak dua-duanya? Boleh nggak dua-duanya? Boleh nggak? Atau pilihannya harus makna kinayahnya? Kedua terserah. Terserah. Ya. Karena itu setelah tuh. Artinya idza tarakta tasrih itu artinya idza tarakta tasrih bihi, kalau ketika kamu meninggalkan menyebutkan dengan jelas, itu namanya karena itu kinayah. Kinayah itu apa? Kinayah itu mirip kayak nyindir. Dia nggak menyebutkan secara jelas. Yang menyebutkan lafaz, tapi yang diinginkan adalah makna yang di belakang lafaz. Berarti tidak jelas kan menyebutkannya. Ya. Kharajal majaz, keluar majaz. Idz la yasihu iradatul makna al-haqiqi lil qarinatil mani'ati minhu. Ya, minhu minal haqiqi maksudnya. Ya. Ya, fahiya, ya. Kata-kata di atas, wa ammal kinayatu fahiya labzun. Hiyanya di situ, ya. Kita boleh bilang fahiya berarti apa? Melihat kepada kinayah. Boleh kita bilang fahuwa melihat kepada khabarnya. Ya. Setiap mubtada, kalau mubtadanya itu muannas, khabarnya muzakkar, boleh kita menjadikan damir faslnya hiya kembali kepada kinayah, kembali kepada mubtada, atau mengikut kepada khabar. Ya, berarti apa? Fahiya kita boleh bilang fahiya, berarti melihatnya kepada kinayah. Kalau ada yang nulis fahuwa, benar juga, berarti melihatnya kepada yang setelahnya, yaitu labzun. Ya. Fahiya yang di bawah. Fahiya ay al-kinayatu tukhaliful majaz. Dia berbeda dengan majaz. Min jihati jawazi iradatil makna al-haqiqi ma'a iradati lazimihi. Karena apa? Karena kinayah itu dia boleh menginginkan makna hakiki beserta makna lazimnya, yaitu makna kinainya. Boleh yang kita inginkan adalah makna kinai sekaligus makna hakiki, ya. Ya, misalnya apa? Misalnya orang-orang media biasanya sering bilang, ya, nahnu ummatun la namliku, ya, qalama ar-rasas. Apa maksudnya ini? Ya, nahnu ummatun la namliku qalama ar-rasas. Kita umat yang tidak mempunyai pensil. Apa artinya maksudnya? Ya, itu kinayah, ya, kinayah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita umat yang tidak memiliki kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Ya. Kenapa? Karena ketika kita menyampaikan pendapat itu biasanya ditabirkannya dengan tulisan. Ya, masuk ke media. Ya, menggunakan tulisan. Ya. Maka kinayahnya apa? Nahnu ummatun la namliku qalamar rasas. Bahasa Indonesia ada nggak yang kayak gitu? Apa bahasa Indonesia? Bukan maknanya, kinayah itu dalam bahasa Indonesia apa? Mirip-miripnya ada nggak ya? Apa? Peribahasa kemarin masal. Bukan makna kinayahnya. Contoh kinayah dalam bahasa Indonesia ada nggak? Apa? Ada nggak? Kalau misalnya gini, misalnya ya kalian masih kecil, ya habis itu apa? Lagi kecil kalian nakal-nakal kan di rumah. Nakal nggak lagi kecil? Ya, katanya apa? Katanya kalau kalian tuh kecilnya nakal, nanti pas besarnya tuh dia berani. Ya, beda kalau kecilnya tuh apa namanya? Dikasihani terus dia akhirnya pas waktu di luar dia nggak berani. Ya. Ya. Saya punya ini dulu, punya apa namanya? Ada orang Aceh. Beliau menitipkan anaknya di sini belajar sama saya waktu itu. Ya, anak ma'had. Belajarnya sekitar 12 madah. Ikut belajar pada saya. Dia anak pertama, ya, bapaknya itu salah satu pengurus BUMN. Itu gajinya sebulan itu cukup untuk hidup setahun kata beliau. Gaji BUMN itu. Ya, bapaknya itu, ibunya di tentara. Ya. Ibunya. Ya.
Ya, ibunya tentara, bapaknya itu. Perempuan kalau militer itu gimana? Sangat disiplin kan. Jadi makanan anaknya tuh harus bersih. Apa-apa tuh harus perfect semua. Akhirnya apa? Akhirnya ketika beliau ngurus anak yang pertama, anak yang pertama itu ketika mau main kotor-kotoran dikit ditegur, ya, ketika mau makan salah dikit ditegur, megang sendok aja mungkin harus ada aturannya. Ya, padahal anak-anak tuh bebas mau makan kayak gini, itu terserah kan anak-anak. Ya, biarkan dia bebas berkreasi. Anak-anak tuh suka lihat HP pengen lempar gitu kan. Dia nggak tahu isinya. Ya, itu biarkan aja ya anak-anak. Biarkan dia berkreasi, ya. Biarkan dia berkreasi. Ya, saya dulu waktu kecil tuh nakal banget, ya. Sering itu dikejar sama orang tua pakai kayu gitu kan. Dimasukkan ke dalam tong air. Bapak anak tuh termasuk orang yang mendidiknya tuh keras, ya, mendidiknya tuh keras. Saya pernah SD itu kan. Kalau di rumah itu maghrib itu udah harus wajib di rumah. Kalau mau keluar maghrib itu harus izin. Ya, itu pas SD. Atau ketika kita ngajinya maghrib, ya, maghrib sampai jam 8 dulu ngaji kepada guru. Jadi waktu pernah suatu hari Ana izin gak ngaji. Alasannya apa? Alasannya berangkat saruan. Saruan itu apa bahasa Indonesia? Ya, kenduri, ya. Alasannya berangkat kenduri ke rumah teman gitu kan. Tapi Ana enggak. Ana malah ke rumah teman nonton TV. Ya. Ya, pas pulang ke rumah, balik ngetok pintu, yang bukain Abah. Itu langsung dimasukkan ke dalam tong air. Ya, tong airnya itu tong air besar, ya. Itu yang ngambil dari itu. Tong airnya tuh tong air besar, berlumut, ya kan, licin. Ya waktu kecil pasti nangis lah ya kan. Habis itu apa? Yang ngeluarin pasti mama keluar rumah. Ya. Ya, pernah juga apa? Waktu kita kecil tuh apa? Mainan mobil Tamiya tuh rame kan ya? Nah. Ana baru beli itu malamnya baru beli itu kan. Paginya kan masih asik kan, bangun pagi cepat main itu, nggak mau berangkat ke sekolah, ya, nggak mau berangkat ke sekolah, langsung apa? Abah langsung ngambil mobil Tamiya langsung diinjek, padahal harganya mahal, langsung aja diinjek gitu, udah hancur selesai, tinggal nyesal gitu kan, ya. Kalau dulu anak pernah belajar ngerokok, ya, belajar ngerokok, itu ternyata ketahuan orang tua, dikejar sama orang tua, anak lari gitu kan, dipegang di baju. Habis itu bajunya lepas, anak lari nggak pakai baju. Bapak anak tuh ngejarnya apa? Bapak anak tuh ngejar pasti pakai kayu besar, ya, kayu besar. Ibu, ya, pakai kayu besar biasanya. Habis itu dilempar, tapi dilemparnya tuh sengaja nggak dikenakan, ya, membuat takut aja, dilempar gitu kan. Habis itu apa? Habis itu kita nggak berani pulang kan? Ya udah, kita nggak berani pulang sampai maghrib, nggak pulang, nanti dicari. Ya. 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 Tapi didikan yang seperti itu berbekas kepada saya ketika saya misalnya ke Jogja, ya, ditawari kawan-kawan narkoba, ditawari kawan-kawan ngerokok, ya saya santai aja. Ya, tetap berteman dengan mereka tapi saya nggak nolak. Ya, makanya saya nolak. Langsung nggak? Ya. Ya. Jadi apa? Berarti apa? Didikan orang tua itu berbekas, tapi itu angkatan orang yang lahir di bawah tahun 2000. Mungkin sekarang nggak tepat lagi. Ya, angkatan sekarang kalau begitu dibilang apa? Kekerasan mendidik anak. Ya, apa-apa. Tapi akhirnya anaknya apa yang lahir? Akhirnya anaknya manja, lembek gitu kan. Dia nggak berani berjuang. Ya. Kisah yang tadi apa? Kisah yang tadi, yang ibunya tentara tadi. Ya, ibunya tentara tadi. Akhirnya apa? Akhirnya dia tuh pemalu orangnya. Ya, disuruh beli sesuatu aja ke warung dia nggak berani. Ya, disuruh beli ke warung nggak berani. Ya, takut disalahkan orang. Ya, ibunya aja bisa nyalahkan, apalagi orang lain, ya kan? Ya, akhirnya apa kata bapaknya? Anak yang kedua, bapaknya sadar. Ternyata cara mendidik anak itu bukan dengan terlalu memperhatikan. Ketika anak-anak tuh biarkan dia berkreasi gitu. Biarkan sesuatu pengen mencah-mencahin. Emang anak tuh kan pengen tahu, ya kan? Dia lihat sesuatu pasti pengen bongkar, ya. Anak yang kedua beliau biarkan, ya, sama ibunya dijaga, ya, Apa namanya? Maksudnya dibiarkan ketika dia mau main hujan-hujanan misalnya, itu dibiarkan. Akhirnya anak yang kedua lebih pemberani. Ya, anak yang pertama pemalu. Makanya pas ketika ke Mesir aja mau kemana-mana masih pertama-tama tuh masih diantar bapaknya kemana-mana. Ya, padahal udah ke Mesir. Ya.
Kayak gitu. Itu pendidikan. Kok kita kesana ngapain tadi? Yang ingin sampaikan apa? Yang ingin saya sampaikan itu kinayah. Orang tua biasanya apa? Biasanya kalau kita nakal di rumah, main-main gitu kan, habis itu kita jatuh, kita mau nangis, orang tua bilangnya apa? Lagi. Orang tua tambah lagi, teruskan gitu kan. Orang tua bilangnya kayak gitu kan. Nyaman kalau, itu maksudnya apa? Itu maksudnya kinayah, ya kan? Ya, itu maksudnya kinayah. Ya, itu maksudnya kinayah. Ya berarti ada di Indonesia. Tapi di Indonesia kalau kayak gitu tuh apa bahasa Indonesianya? Sarkas, satir. Ya, mirip sindiran gitu ya, bahasanya bahasa sindiran. Ya. Ka iradati tulin nijat ma iradati tulil qamah bi khilafil majaz ya. Kalau majaz dia harus makna majazinya, tidak boleh kita makna hakiki ya. Wa tuwafiquhu min jihati annal intiqal fiha minal malzum ilal lazim kama fil majaz. Maka kita bilang tadi apa? Intiqalnya minal malzum, dari malzum yaitu dari lafaz. Dari malzum makna asli ya kan kepada lazim. Kita menyebutkan sebuah lafaz itu mempunyai makna asli, makna hakiki. Berarti dia malzum, makna hakiki malzum. Intiqalnya kepada lazim. Majaz juga seperti itu. Majaz itu intiqalnya dari malzum kepada lazim ya. Kama fil majaz. Ya, wa inna ma qala ma'a jawazi iradati ila akhirih li'anna al madara ala jawazil iradatil madhkurati la ala iradati id kathiran ma takhlul kinayah an iradatil ma'nal haqiqi. Kenapa beliau menggunakan kata-kata jawaz? Ya, jawaz itu berarti apa? Berarti boleh. Ya, karena madarnya cuman pada kebolehan. Ya, madarnya cuman pada kebolehan. Tapi iradahnya apa? Iradah mutakallim ketika mereka menyebutkan kinayah, yang diinginkan adalah makna kinayahnya tanpa bersama makna hakiki. Ketika dia menginginkan, ya kan? Ketika kita menyebutkan tulin nijat, yang kita inginkan adalah makna tulil qamah, makna keinginan kita. Ya. Tapi dengan keinginan itu boleh ada makna aslinya. Berarti apa? Berarti madarnya ala jawaz kata beliau. La alal iradah. Kalau iradah yang diinginkan satu aja. Ya enggak? Kalau iradahnya yang diinginkan pasti makna kinayahnya saja. Ya, tapi kalau boleh enggak menginginkan makna yang lain? Boleh. Ya itu maksudnya, ya. Wa inna ma qala ma'a jawaz. Makanya dia bilangnya ma'a jawaz. Ila akhirih li'annal madar ala jawazil iradah al-madhkurah. Madarnya adalah boleh kita menginginkan. Tapi bukan kita menginginkan dua-duanya, ya. Tapi ketika kita menyebutkan kinayah, yang kita inginkan adalah makna kinayahnya. Ya. La alal iradati idh kasiran ma takhlul kinayatu an iradatil ma'nal haqiqi lil qat'i bisihhati qaulina fulanun tawilun nijat. Ya, fulanun tawilun nijat benar. Wa mahzulul fasil. Nah, yang menunjukkan bahwa ada kinayah tapi tidak ada makna hakikinya itu apa? Kita boleh mengucapkan fulanun tulin nijat walaupun dia tidak membawa pedang. Ya, boleh kita bilang seperti itu. Ya, kita boleh bilang seseorang itu mahzulul fasil. Ya, mahzul itu artinya dhaif. Ya, fasil itu anak daripada unta. Anak unta yang masih di bawah 2 tahun. Itu fasil. Mahzulul fasil maksudnya apa? Mahzulul fasil itu kinayah daripada karam. Ya, kinayah daripada pemurah. Ya. Kok bisa? Ya, kenapa unta yang 2 tahun, anak unta yang 2 tahun, kemudian anak untanya lemah, itu kinayah daripada seorang yang pemurah, ya, karam. Karena apa? Karena unta mamanya, ya, mama untanya itu susunya selalu diperas. Ya, susunya selalu diperas untuk diberikan kepada tamu. Akhirnya apa? Akhirnya anaknya ketika mau nyusu itu nggak cukup susunya. Akhirnya apa? Akhirnya anaknya kurus, ya, tamu yang gemuk, ya kan? Itu menunjukkan karam daripada tuan rumah, ya. Nah, kita boleh menyifati orang, ya, misalnya ada yang datang ke sini bagi musyadah satu pon gitu kan. Terus kita bilang apa? Ya, fulanun mahzulul fasil. Walaupun dia nggak punya unta. Ya, kita boleh bilang seperti itu. Makanya dia bilang di sini apa? La alal iradah, ya. Idh kasiran ma takhlul kinayatu, karena pada banyak tempat kinayah itu takhlu, kosong, ya. Takhlu an iradatil ma'nal hakiki. Ya, kosong daripada menginginkan makna hakiki, tidak ada makna hakikinya. Lil qat'i, karena sudah pasti kebenaran ketika kita mengatakan fulanun tawilun nijat, ya.
Yang dimaksud adalah badannya tinggi meskipun dia tidak mempunyai sarung pedang. Ya, fulanun mahzulul fasil. Fulan adalah seorang yang karam meskipun dia tidak memiliki unta. Ya, wa in lam yakun lahu nijadun wala fasil. Ya. Oke, wa'lam. Ya. Wa'lam itu kemarin apa? Masih ingat nggak? Kenapa menggunakan wa'lam? Ya. Wa'lam itu litanbih. Ya, bahwa kata-kata yang setelahnya itu adalah amrun muhimun, ya, muhimun yang harus kita pahami dan harus kita jaga dan hafal. Tapi beliau nggak bilang ihfaz, ya, karena kalau ihfaz cukup dengan lafaznya saja, ya, cukup menghafal lafaznya saja. Nggak bilang iqra juga, karena iqra ada yang iqra tapi nggak paham, ya nggak? Makanya dibilangnya i'lam. Ya. Wa'lam. Annal matluba biha, ya, dalam kinayah, ya, kinayah itu nanti dia terbagi kepada kinayah an sifat, kinayah an mausuf, kinayah anin nisbah. Ya, terbagi kepada 3, ya. Oke, saya tuliskan ya. Ya, al-kinayah itu ada yang kinayah anis sifat, ya, kinayah anil mausuf, kinayah an nisbah. Ya. Ya. Dobitnya apa? Yang pertama ini kriterianya, ya. Yang pertama, kita tahu kinayah itu kinayah anis sifat. Misalnya contohnya adalah tul an-nijat, ya. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah orang yang tinggi. Yang tinggi berarti apa? Yang dikinayahnya adalah, ya, tulun nijat ini kinayahnya adalah qamah, ya, al-qamah. Ya, tulul qamah, ya. Tulul qamah itu sifat kan? Sifat dari seseorang, ya. Nah, kita bagaimana caranya mengetahui sifat, ya. Misalnya di sini kita bilang Zaidun, ya, Zaidun tulul qamah. Cara mengetahui itu kinayah anis sifat, yang pertama disebutkan adalah dzikru al-mausuf, ya. Kita menyebutkan satu mausuf, ya, mausufnya di sini adalah yang disifati apa? Zaid, ya. Kita menyebutkan mausuf. Kemudian kita menisbahkan, ya, nisbah. Kita menisbahkan sifat kepada ila al-mausuf, ya, kita menisbahkan sifat kepada mausuf, ya. Kemudian yang ketiga, ya, yang diinginkan dari sifat itu adalah makna lazimnya, ya. Iradatu makna al-lazim min as-sifah. Nah, di sini misalnya apa? Misalnya tadi, atau contoh yang lain tadi. Contohnya adalah misalnya Zaidun mahzul al-fasil. Ya. Ini ada mausufnya, ya enggak? Ada mausuf. Kemudian mausufnya kita sifati dengan ini sifat, ya enggak? Nih, kita menisbahkan sifat mahzulul fasil kepada Zaid yang merupakan mausuf. Tapi yang kita inginkan dari mahzulul fasil bukan makna aslinya. Yang diinginkan adalah makna lazimnya, ya, makna lazim, ya. Berarti apa? Berarti ini kinayah an sifat, ya. Kinayah anil karam maksudnya kinayah an sifat, ya. Kalau an mausuf, ya, ya. Atau di sini an nisbah dulu biar mudah, ya. Ya, an nisbah, kinayah an nisbah itu mausufnya disebutkan, ya. Mausufnya disebutkan. Berarti dzikru al-mausuf, kemudian dzikru as-sifah, ya. Tapi yang tidak ada itu adalah nisbahnya. Yang dicari adalah nisbahnya. Di sini ada nisbahnya. Ya, di sini kita menisbahkan.
Ya, mausufnya ada, sifatnya ada, yang enggak, tapi yang diinginkan dari sifat adalah lazimnya. Itu dhabit daripada kinayah anis sifat. Ya, contohnya adalah mahzulul fasil. Atau yang lain apa contohnya? Selain katsirur rahmat. Apa contohnya? Ya, kalau kita bilang ummatu dolar, ya, itu kinayahan apa? Ya, misalnya apa? Hadzal dual huwa ummatud dolar misalnya. Ya. Ya. Ini kinayahannya apa? Ummatu ya, umat dolar. Ya, kinayahan apa? Ya, ummatu dolar ini satu kesatuan ini. Yang diinginkan dari kata-kata ummatu dolar itu adalah Amerikanya. Ya. Amerika ini adalah mausuf. Dia bukan sifat. Amerika sifat bukan? Bukan kan? Berarti apa? Dia kinayahan an mausuf. Misalnya ketika kita bilang majami'u al-adghan. Artinya apa? Ya. Majami'ul adghan, tempat berkumpulnya hati. Majami'ul adghan. Ya, itu kinayah majami'ul adghan. Adghan itu artinya apa? Kedengkian ya, tempat berkumpulnya kedengkian. Di mana tempatnya? Ya, tempatnya adalah al-qalbu. Al-qalbu ini dia menjadi sifat atau menjadi mausuf? Ya, menjadi mausuf. Berarti kata-kata majami'ul adghan itu kinayahan mausuf. Gampang kan? Kalau misalnya kita jadikan nih mahzulul fasil. Makna yang diinginkan dari mahzulul fasil adalah karam. Karam itu sifat atau mausuf? Sifat. Berarti dia kinayahan sifat. Ketika dia bilang majami'ul adghan, yang diinginkan dari majami'ul adghan adalah mausufnya, ya. Berarti dia kinayahan mausuf, ya. Ya, yang nisbah nanti terakhir. Kalau nggak salah di sini yang disebutkan cuma nisbah sama sifat saja, mausufnya nggak disebutkan di sini. Ya, betul. Belum. Kalau maksud tadi Apa? Kalau sifat tadi maksudnya disebutkan, kalau Mausufnya nggak disebutkan. Kita menyebutkan sifat, menyebutkan nisbah, kemudian mausufnya nggak ada. Maka berarti dia kinayah anis sifat. Ya. maksudnya al-mausuf hakikinya dimaksud. Berarti syaratnya itu aja satu. Apa?
syaratnya kayak di atas satu aja. Ya. Udah belum? Yang mausuf itu kalau mudahnya gini ya. Ketika kita cari tahu, misalnya apa? Misalnya kita bilang majami'ul adghan, ya, itu adalah tempat berkumpulnya kedengkian. Ya, kita bilang tempat berkumpulnya kedengkian itu maksudnya apa? Maksudnya adalah al-qalbu, ya kan? Maksudnya adalah hati. Kemudian hati itu posisinya lebih tepat sebagai sifat atau sebagai mausuf? Hati. Hati itu kita sifati atau dia sifat? Rajulun adalah apa namanya? Rajulun itu hati, bisa nggak? Kalau jadi sifat nggak bisa kan? Yang rajulun yang hati, bisa nggak? Ya. Tapi kalau hati yang bisa nggak? Bisa. Berarti dia jadi mausuf. Ya. Berarti apa? Cari kinayahnya, kita cari makna kinayahnya. Kemudian kita lihat makna kinayahnya itu lebih pas jadi sifat atau lebih pas jadi mausuf. Kalau dia lebih pasnya jadi mausuf, maka dia kinayah an mausuf. Kalau lebih pas jadi sifat, kinayah an sifat. Ya kayak gitu mudahnya. Ya. Apa? Julukan bisa. Ya, julukan bisa. Julukan itu kinayah an mausuf. Ya, julukan. Ya. Kalau panjang tangan apa? Kinayah an sifat atau mausuf? Hah? Ya, kinayah an sifat. Ya, panjang tangan. Kalau orang Arab, panjang tangan itu pemurah artinya. Ya. Kalau orang Indonesia, panjang tangan itu enggak ada bahasa kerennya. Bahasa kerennya apa gitu? Pegiat hasta kreatif apa gitu bahasanya. Tangan itu kan hasta. Ya, bahasa halusnya pencuri, pegiat hasta kreatif. Ya. Apa Zan bingung nggak? Pegiat hasta kreatif. Hasta itu tangan. Terus tangannya kreatif, dia pegiatnya. Pegiat tangan kreatif itu maksudnya apa? Copet. Ya, kita baca dulu deh. Nanti kita contohkan lagi ya. Wa'lam annal matluba. Kalau yang sesuatu yang matlub berarti sesuatu itu enggak ada. Ya. Wa'lam annal matluba biha ay bil kinayah imma sifatin minas sifat. Ya, yang dicari dari kinayah itu bisa sebuah sifat. Ya, kal judi wal karami wal bukhli wal ilmi wal hilmi wal jubni wasyaja'ati wattuli wal qisari wa nahwi dzalika. Ya, wahya darbani. Ya, kinayah an sifat itu dia memiliki dua bentuk. Ya, yang pertama qaribah, yang kedua ba'idah. Qaribah ketika tadi kita bilang apa? Kinayah itu intiqal daripada malzum kepada lazim. Ya. Kalau intiqalnya itu bila wasithah, ya, bila wasithah, maka dinamakan qaribah. Ya. Kalau intiqalnya bil wasaid, ya, maka dinamakan ba'idah, ya. Kemudian tengah-tengah ada nggak? Nggak ada, ya. Cuman qaribah sama ba'idah dibagi dua aja. Ya. Selain yang qaribah pasti ba'idah. Fa in kana al-intiqalu minal kinayati ilal matlubi bila wasitatin. Ya, kalau intiqalnya tanpa ada wasitah, fa qaribatun, maka dinamakan kinayah anis sifat qaribah. Ya, kinayah anis sifat qaribah. Nahu Zaidun tawilun nijat. Ya, kata-kata tawilun nijat itu langsung ketika intiqal kepada orangnya tinggi itu langsung otomatis. Ya, langsung tanpa ada perantara. Turidu biqaulika tawilun nijat tulal qamah. Ya. Fa inna tulan nijat yastalzim tulal qamah, berarti mubasyaratan kan tanpa ada wasitah, ya. Wal intiqalu min tulin nijat ila tulil qamah la yatawaqqafu ala wasitatin, tanpa adanya wasitah. Ya. Berarti kalau tanpa ada wasitah namanya kinayah anis sifat qaribah, ya. Wa in kanal intiqal biwasitatin, kalau intiqalnya ada perantara, ya, fa ba'idatun, ya, maka dia dinamakan kinayah anis sifat tapi ba'idah, ya. Wa dzalika nahu Zaidun mahzulul fasil, ya. Zaidun mahzulul fasil itu kinayahnya ba'idah. Kinayatun an karamihi fa innahu zalal fasil mimma yustadallu bihi alal karam, ya.
Huzal al-fasil itu menunjukkan kepada kemurahan hati atau kemuliaan tuan rumah. Fal huzalu malzumun wal karamu lazimun. Berarti apa? Berarti ada perpindahan daripada malzum kepada lazim bihasabil i'tiqad. Lakin al-intiqal min huzalil fasil ilal karam mimma yatawaqqafu ala wasitatin. Tapi harus ada wasitahnya. Fa innahu yantaqilu minhu ila ju'ihi. Pertama apa? Pertama yantakil dari unta yang kurus kepada anak unta yang kelaparan, ya, ila ju'ihi. Setelah kelaparan berarti apa? Kenapa dia kelaparan? Ya, karena dia tidak cukup ketika minum susu. Berarti apa? Udah dua ini kan? Kenapa dia tidak cukup minum susu? Karena ibunya sering diperas susunya. Ya, kenapa ibunya sering diperas susunya? Untuk memenuhi kebutuhan tamu, ya. Wa minhu ila kathrati halbi ummihi, ya, karena banyaknya ibunya diperas susunya. Wa minha ila kathratil akalah. Dari banyaknya perasan susu menunjukkan bahwa tuan rumah itu banyak makan juga, ya. Wa minha ila kathrati duyub. Banyak makan menunjukkan kepada kathrati duyub. Banyak banget kan intikalnya. Ya, wa minha ilal matlub, baru sampai kepada tujuan hakikinya yaitu kinainya yaitu karam, ya. Itu kinayah, ya. Kinayah ani sifat itu bisa qaribah, bisa ba'idah. Kalau sifat yang dimaksudkan intikalnya min malzum ila lazim tanpa wasitah maka dinamakan qaribah. Kalau dengan wasaid namanya ba'idah. Ya, begitu juga misalnya katsirur ramad, ya. Au nahu zaidun katsirur ramad, ya. Kinayatun an karamihi, ya. Fa innahu yantaqilu min kathratir ramadi ila kathratil ihraqi, ya. Fa innahu yantaqil dari banyaknya ramad itu debu apa arang? Ramad itu debu bekas kayu bakar. Bukan arang. Kayu bakar itu setelah jadi arang jadi apa? Jadi abu. Apa? Keyakinan, ya. Ya. Apa? Yang panjang tangan tadi itu kenapa malah jadi sifat? Panjang tangan. Pancur. Panjang tangan itu kalau di Arab artinya orang yang pemurah. Pemurah itu sifat atau mausuf? Iya sih. Murah hati, karam, ya. Orang yang, ya. Kemudian apa? Ini sering kan, udah kita baca aja. Fa innahu yantaqilu min kathratir ramad ila kathrati ihraqil hatab tahtal qidir. Ya, tapi ihraqil hatabnya harus tahtal qidir. Ya, qidir itu apa? Dapur. Qidir itu panci. Ya, tahtal qidir. Apa? Kenapa disebutkan tahtal qidir di sini? Ya, itu supaya menghindari memang dia adalah tukang arang misalnya. Tahu apa? Kan tukang arang tuh banyak juga debunya. Ya. Ya, tukang abu. Ya. Wa min kathratil ihraq ila kathratit tabkhi, ya. Ketika orang banyak membakar maka banyak juga ya memasak. Wa min kathratit tabkhi ila kathratil akalah. Wa minha ila kathratid duyub. Wa minha ila al matlub wa huwa al karam, ya. Ya, itu biwasaid, ya. Kemudian yang kedua, ya. Di sini yang disebutkan adalah kinayah an sifat dan kinayah an nisbah. An mausubnya enggak disebutkan, ya. Yang kedua, wa imma an yakunal matlubu minha matlubu biha nisbatun, ya. Ai isbatu amrin li amrin. Nisbah itu adalah ai itu maksudnya tafsir li nisbah. Ai isbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu, ya. Nahu innas samahata wal muru'ata wan nada, ya. Nada itu artinya apa? Apa? Nada itu embun yang dari tetesan. Nada itu bisa rintik hujan atau embun pagi yang berada di ujung-ujung daun. Ya, kalau kalian ke hutan di ujung-ujung daun itu ada embun kan? Ya. Nah, itu kalau haus kumpulkan baru minum. Ya. Insyaallah. Ya. Tapi kalau kalian pernah ke hutan, biasanya di hutan itu ada akar-akar. Akar-akar itu kalau kita potong kayak gitu banyak airnya keluar, airnya segar. Ya. Masuklah ke hutan anak-anak meratus gitu kan. Ya, jalan-jalan ke hutan. Masa orang Kalimantan nggak pernah ke hutan?
Ya. 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 Oke, lanjut ya. Wa imma an yakunal matlub biha nisbah. Yang diinginkan adalah nisbah. Ai itsbatu amrin li amrin wa au nafyuhu anhu nahu innas samahata wal muru'ata wan nada. Samahah, toleransi, muru'ah itu menjaga di sini apa? Wahya kamalur rujuliyah. Ya, rujuliyah itu artinya apa? Rujuliyah artinya apa? Apa? Sifat ya, sifat kejantanan. Ya, rujuliyah itu bisa saja dimiliki oleh perempuan. Ya, bisa saja dimiliki oleh perempuan. Ya, bukan strong woman. Ya, rujuliyah itu sifat kelelakian. Berani misalnya. Berani itu harusnya sifat laki-laki. Tapi perempuan boleh nggak memiliki? Boleh. Ya, itu rujuliyah. Ya, sifat itu boleh dimiliki perempuan. Ya. Bahkan apa? Ada mem itu anak-anak dibawa ibunya ya menyeberang sungai. Habis itu anaknya bilang apa? Uridu an aku nari jalan misla ummi. Ya, saya pengen jadi laki-laki. Enggak, maksud laki-lakinya bukan laki-laki kuat. Ya, bukan laki-laki kuat yang apa namanya, tapi maksudnya tangguh. Ya, maksudnya tangguh. Ya. Ya, nahu innas samahata wal muru'ata. Ya. Wan nada, ya berarti apa? Laki-laki ketika memiliki sifat kelelakian itu adalah muru'ah. Perempuan ketika memiliki sifat perempuan itu adalah muru'ah bagi perempuan. Ya, kalau perempuan keluar dari sifat perempuannya, berarti dia mengurangi muru'ahnya. Laki-laki keluar dari sifat laki-lakinya, mengurangi muru'ahnya. Banyak ngomong itu sifatnya perempuan. Ya. Banyak diam itu sifatnya laki-laki. Kalau laki-laki banyak ngomong, berarti dia keluar dari sifat laki-laki. Ya benar memang gitu. Ya. 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 Fahada. Oke. Dan biasanya apa? Biasanya orang yang banyak ngomong itu dia nggak menyukai. Orang yang banyak ngomong itu nggak suka orang lain banyak ngomong. Benar nggak? Orang yang diam nggak suka orang lain diam. Ya, makanya sifat laki-laki ketika pendiam, perempuan banyak ngomong itu artinya cocok. Ya, kalau laki-lakinya banyak ngomong, perempuannya banyak ngomong, itu bentrok. Ya. Karena satunya keluar dari aslunnya kan. Ya. Ya, innas samahata. Ya, wal muru'ata. Perempuan apa namanya, laki-laki banyak ngomong tuh harus ada tempatnya. Kalau di tempat lain, laki-laki itu harus milih uzlah. Innas samahata wal muru'ata wan nada. Ya, fi qubbatin. Ya, fi qubbatin duribat ala ya ibni Khazraji. Pakai jim apa kayak ini? Hashraj ya. Ya, Ibnu Khazraji. Ya. Ya. Di sini ada sifat. Nih, kalau kinayah an nisbah itu apa? Sifatnya disebutkan. Nih jelas. Sifat samaha. Sifat muru'ahnya disebutkan. Sifat nadanya disebutkan. Mausufnya juga disebutkan. Ya. Tapi dia bilangnya apa? Ya, dia di sini pengen menyifati Ibnul Hasrat ini adalah orang yang penuh toleransi. Dia menjaga muru'ahnya, kemudian dia pemurah nada. Ya. Nada itu i'ta ya, pemurah. Ya, tetesan hujan itu disebut nada karena dia memberikan kehidupan. Ya. Innas samahata wal muru'ata wan nada, ya. Fi qubbatin. Harusnya dia menisbahkan samahah, muru'ah, nada ini kepada Ibnu Hasrat, atau dia langsung bilang Ibnul Hasrat itu orangnya samahah, muru'ah dan nada. Harusnya seperti itu. Tapi kalau kayak gitu biasa aja. Dia nggak mau seperti itu. Dia pengen yang lebih kuat daripada itu. Dia bilang apa? Innas samahata wal muru'ata wan nada fi qubbatin. Ya. Kubbah itu rumah tempat seorang laki-laki beribadah. Kubbah. Ya, kubbah masjid. Ya, tempat kita khusus beribadah. Nah, innas samahata wal muru'ata fi qubbatin. Tapi kubbahnya itu apa? Duribat. Ya, kubbahnya adalah milik Ibnul Hasraj. Maksudnya apa? Maksudnya dia pengen menisbahkan samahah, muru'ah dan nada kepada Ibnul Hasraj, tapi tidak secara langsung. Tapi dia nisbahkan kepada kubbah. Kalau samahah, muru'ah itu fi kubbah, kubbahnya itu milik Ibnul Hasraj, berarti samahah itu juga milik Ibnul Hasraj. Itu maksudnya. Ya. Maksudnya apa? Berarti apa? Nisbahnya kan yang nggak ada.
ya sifatnya ada sama mausufnya ada, ya nisbahnya yang enggak ada. Ya. Kalau kinayah an nisbah yang dicari adalah nisbahnya. Fahadzal kalam kinayatun an thubuti hadhihi sifat ats-tsalatsah lahu ay libnil Hasraj. Ya. Fa inna hadzal syair arada an yuthbita hadzal sifat lahu fataraka tasrih. Dia tidak menyebutkan bi an yaqul. Tasrihnya misalnya seperti apa? Bi an yaqul hadhihi sifat sabatat libnil Hasraj. Biasa aja kan kalau bilang kayak gitu. Ya. Tapi apa dia ganti? Dia ganti ilal kinayah bi an ja'alaha fi qubbatin madrubatin alaihi. Ya, kata-kata darbun itu dalam bahasa Arab memiliki banyak banget maknanya, susah kita mengartikan. Ya, bisa artinya memisalkan, bisa artinya memukul, ya. Daraballahu mathalan berarti mengumpamakan artinya. Ya. Darbun itu salah satu yang memiliki banyak makna. Ya. Li'annahu idza sabata syai'u fi makanir rajuli wa hayyizihi faqad athbatahu lahu. Ya, kalau sesuatu itu berada di tempat seseorang, ya maka berarti apa? Berarti sesuatu itu milik orang yang mempunyai tempat, ya. Wa min dzalika qauluhum, ya, al-majdu baina saubaihi, ya. Al-majdu baina saubaihi. Ya. Majdu itu apa? Kemuliaan, apa? Majdun. Apa majdun artinya? Majid. Apa? Bukan. Kalau orang yang bersungguh-sungguh itu mujid. Ini majdu. Apa? Allah itu salah satu sifatnya majid. Apa? Mulia ya. Al-majdu baina saubaihi. Kemuliaan itu ada di antara bukan dua pakaian. Ini karena kita pakaian itu dibuka dan dilepas akan dua. Ya, baina saubaihi maksudnya di dalam pakaiannya, ya. Ya, berarti apa? Menisbahkan majdun kepada pakaiannya, ya, sedangkan pakaian itu milik orang. Berarti apa? Berarti menisbahkan majdun kepada orangnya, ya. Wal karamu baina burdaihi. Burdah itu apa? Burdah itu sorban lah bahasa kita yang ditaruh kayak gini. Ya, burdah. Haitsu taraka tasriha bi thubutil majdi wal karami ilal kinayati an dzalika bi an ja'ala ma dzukira baina saubaihi wa burdaihi. Ya, dia menjadikan sesuatu itu karam itu tidak langsung disifati. Tidak bilang Zaidun karam, tapi bilangnya apa? Karam itu ada di antara bajunya Zaid, ya. Karam itu ada di antara burdahnya Zaid. Itu kinayah maksudnya. Kinayah an nisbah, ya. Oke, ada pertanyaan. Udah selesai gitu nih. Ya, ada pertanyaan enggak? Ya, selendang. Ya, kalau di Indonesia biasanya apa? Bersih tangan katanya. Ya, misalnya apa? Orang-orang misalnya si A keluar dari KPK dengan tangan bersih. Ya, tangan bersih artinya apa? Berhasil menyembunyikan kotoran. Ya, tangan bersih itu kinayah. Ya, kinayah daripada dia bebas daripada korupsi, ya, tangan bersih. Di Arab juga ada itu, ya. Tapi di Arab bahasanya naqiyatus saub, bajunya yang bersih, bukan tangannya. Ya, naqiyatus saub itu kinayah daripada amanah. Ya, orang yang amanah. Apa bahasa Indonesianya? Kalau di bahasa Indonesia apa yang usul-usul seperti itu? Cindy. Ya, itu sifat, kinayahan sifat. Nah, di Indonesia apa itu? Peribahasa bukan maksudnya? Apa? Peribahasa. Berarti umum khusus melakukan berarti peribahasa. Bahasa Putri. Sifatnya disebutkan jelas, tapi dinisbahkannya bukan ke orangnya. Ya, ke pakaiannya, ke sesuatu yang nempel dengan orangnya. Berarti kalau misalkan ada sifat tadi, sifatnya itu aslinya dihapus, tapi yang disebutkan lazimnya dan yang diinginkan adalah sifat. Apanya? Yang mana kinayah ada sifat? Sifatnya ada. Ya,
Ada kalau kinayahnya sifat apa? Tapi yang disebutkan itu kan tadi lazimnya dan yang diinginkan sifatnya. Kalau yang mausuf tadi mausufnya hilang tapi yang diinginkan Mausufnya bukan sifat. Ini nisbahnya hilang dan yang diinginkan nisbahnya tetap disebutkan itu lazimnya. Ya. Bapak tadi yang tasbih makmum itu kan yang sebenarnya kan tas musyababi itu kan harusnya isi. Jadi di makmum ini Dibalik. Mubalaghah karena sebenarnya ilmu itu lebih terang bagi cahaya gitu. Iddia klaim. Oke, dalam Al-Quran ada kata-kata ya, ini kalau kalian belajar sedikit dan masuk bahasan yang pertama kalian bingung itu di sini. Laisa kami pilih gimana kiranya? Laisa kami pilih Bayun. Ya, di sini ada 3 mazhab dan kita selesaikan deh Laisa kami pilihnya. Ini ada 3 mazhab ketika memahami kami pilih. Kaf dengan misal itu sama nggak sih? Ya, kaf sama misal sama nggak artinya? Berarti apa? Mazhab pertama bilang, ya, kaf di sini adalah ya dah, selesai. Oleh sahabat ini air Laisa minggu Bayun. Ya, Laisa Bayun itu. Kemudian yang kedua bilang misal itu adalah artinya azaz. Misal itu artinya adalah azaz. Berarti apa? Misal yang kedua adalah misal yang pertama yang pertama artinya adalah misal. Berarti apa? Laisa kadzati syai'un. Selesai, ya kan? Mazhab yang ketiga. Ya. Di situ ada al-kinayah. Gimana kinayahnya? Ya, laisa kami pilih syai'un ai laisa mitlihi mis gimana? Apa? Gimana? Gimana kinayahnya? Berarti apa? Berarti ada Allah, ya. Ada seakan-akan ada kita, kemudian ada kita ini kan laisa mislihi syai'un, ya kan? Berarti apa? Yang diserupakan di situ apa? Ini kan Allah kan? Allah laisa mislihi syai'un. Berarti ada Allah, ada misal, kemudian ada misal. Tahu nggak? Ya, datangi misal enggak? Dari mana? Hah? Datangi misal dari mana? Dari kami pilih. Kafnya bermakna misal. Kaf kan artinya misal. Ya, kita bilang kafnya di sini bukan ziyadah. Maksud yang ketiga. Maksud yang ketiga kafnya ini bukan ziyadah. Yang misalnya artinya adalah misal hakiki, bukan artinya zat. Ya, berarti apa? Laisa mislihi syai'un. Oke. Di sini kinayahnya di mana kinayahnya? Kinayahnya adalah menafikan misal itu pasti menafikan misal. Ya, dan lebih ablam. Ya, kalau kita menafikan misal, bisa ada misal. Nah, kenapa kita ketika menafikan misalnya pasti nggak ada. Nah, dan ketika kita menafikan misal bisa ada. Ya, ketika kita menafikan misal itu pasti nggak ada. Nah, kenapa? Nih, kita bilang apa? Allah itu misalnya ada. Jangan percaya Allah itu seakan-akan ada mempunyai misal sebagai syarik. Ya, seakan-akan Allah mempunyai syarik. Kemudian syarik ini mempunyai syarik. Misal ya, atau misal. Ya, misal kan
Ya, sesuatu dia mempunyai sesuatu yang menyerupai dia. Ya, yang menyerupai itu mempunyai sesuatu yang menyerupai dia. Ya, sesuatu yang menyerupai dia itu salah satunya apa? Di sini. Salah satu yang menyerupai Allah. Ini nih. Misalnya apa? Misalnya ini Allah, misal ini A, misal ini B, ya kan? Ganti deh, biar bukan ganti ya, anak ganti katanya aja. Maksudnya adalah Allah. Saya ganti katanya. Misalnya biar enak ininya. C. C itu mempunyai misal yang mempunyai orang yang menyerupai C. Ya, yang menyerupai C itu adalah A. Ya. Kemudian A ini dia mempunyai orang yang menyerupai A. Ada yang menyerupai A. Ya. C ini menyerupai A. Kemudian A ini ada yang menyerupai A. Ya, enggak? A yang menyerupai A itu siapa? Misal kan? Ya, misal. Salah satu misal itu adalah C. Iya enggak? Iya. Iya, kita bilang apa? C mirip dengan A mirip dengan C. Mirip. Pakai akal bang. Buatnya pakai perasaan. Masih kan nyaman belum? Masih kan nyaman. Oke. C mirip dengan A mirip dengan C. Enggak. Kan kita bilang sama dengan. Kalau mirip itu berarti saling kan. C sama dengan A, ya, A sama dengan C. Berarti apa? Kita ganti C-nya dengan Allah. Ya, kita ganti C-nya dengan Allah. Ya. Allah memiliki misal, akan Allah memiliki misal. Berarti apa? Berarti dan misal ini memiliki misal. Berarti apa? Salah satu misal di situ adalah ya Allah sendiri, ya kan? Ya, atau ke C tadi dulu. Ya, A sama dengan C sama dengan A. Berarti yang sama, yang misal A adalah C salah satunya. Berarti C ada di sini, ya kan? Ya. Nah, bisa kita langsung ke Allah ya. Ya, nih, ya. Allah seakan-akan punya misal. Ya. Kemudian misal ini punya misal. Salah satu misal itu adalah Allah. Ya. Kemudian kita bilang apa? Yang kita nafikan di sini apa? Laisa mislu mislihi syai'un. Yang kita nafikan adalah mislu mislihinya. Ya kan? Yang kita nafikan mislu mislihinya kan? Berarti apa? Berarti kita bilang ketika kita bilang laisa mislu mislihi syai'un, salah satunya masuk adalah Allah. Berarti apa? Ketika kita bilang laisa mislu mislihi syai'un, kita menafikan Allah. Ya kan? Ya kan? Nah, kita menafikan Allah, ya, itu otomatis menafikan misalnya, ya enggak? Tuh sampai situ ayatnya selesai, otomatis menafikan misalnya. Kemudian Allah itu di mana adanya? Allah adanya dari akli. Iya. Benar. Ya, yang di sini, ya, yang dimaksud dari kata-kata laisa mithlu mithlihi syai'un, ya, menafikan misal, tapi yang dimaksud adalah menafikan misal. Ya, menafikan misal, tapi yang dimaksud adalah menafikan misal. Ya, kita bilang Allah itu mirip sesuatu, seakan-akan mirip, seakan-akan ada. Nah, bukan seakan-akan sih. Gimana maksudnya? Ya, ada yang gitu. Jangan ada juga. Enggak ada. Allah, kemudian misal, ya. Kemudian misal di situ ada Allah, ya. Kita menafikan misal, berarti otomatis menafikan misal juga. Ya, di sini dengan kata-kata laisa mithlu mithlihi syai'un udah habis semuanya. Hilang semuanya. Kalau Allah mewujud itu di mana dapatnya? Allah mewujud dari lain. Dari lain yaitu dari akli. Dari akli bahwa setiap asal ada muakhirnya. Ya, itu. Tapi kalau kita artikan di sini kita ya, misal itu menafikan misal, tapi yang diinginkan adalah menafikan misal. Ya.
Menafikan misal itu lebih ablag daripada menafikan misal saja. Kenapa? Kalau misal saja sudah habis dinafikan semua. Ya. Ya. Bingung kan? Ya Allah, kemudian kita al-mithli. Ya, padahal Allah itu juga adalah mithlu al-mithli. Ya, ketika kita menafikan mithlu al-mithli, kita menafikan Allah sekaligus menafikan kita. Ya. Tapi Allah itu wujud. Ya, dalilnya apa? Dalilnya dalil yang lain. Ya, dalil asli. Yang diinginkan menafikan misalnya aja, misalnya tetap ada. Ya, ada kemungkinan. Ya. Tapi contohnya cuma yang lain. Ya, tapi lebih abad ketika dia menafikan misal. Ya, tadi hilang semuanya. Allah. Nah, itu. Kayak apa bahasa kinayahnya Kak? Ayat ini dalam bahasa kinayah? Bahasa kinayahnya menafikan misal yang diinginkan adalah menafikan misal. Apa? Ya, itu. Tapi kalau kita memahaminya bukan kinayah seperti apa? Kalau kita memahaminya sederhana bukan kinayah. Ketika laisa mithlu mithli syai'un, kita ketika memahaminya sederhana apa? Yang dinafikan adalah misalnya aja. Berarti apa? Mithlunya boleh saja ada, ya kan? Yang dinafikan misal. Ya, ketika kita tidak memahami bahwa dalam misal itu ternyata ada Kinayah. Allah juga. Ya kan? Kalau dinafikan ini bisa ada kalau orang yang kita pertama kali melihat apa? Pertama kali melihat misalnya Allah misal ini kemiripannya 90%. Ya, misal misalnya di bawah dikit. Ya, kemiripannya 80%. Nah, ketika yang dinafikan misal itu, berarti misalnya tidak aslinya seperti itu. Ya, ketika kita menafikan misalnya tidak hilang. Ya kan? Karena kita seakan-akan seakan-akan menyerupakan 3 orang. Padahal apa kita ya memang menyerupakan 3 orang dan orang yang pertama masuk dalam golongan yang ketiga. Ya. Makanya caranya supaya kalian tidak berbohong ketika ngomong itu apa? Kalian bilang ini, kata temannya teman saya. Berarti apa? Berarti saya sendiri maksudnya. Hanya kata bujur salah. Jangan anak abah Hamda. Anak abanda. Jangan anak abah Hamda. Nyatanya bertiga iya juga. Yang bukan iya juga. Sifat kan emosi. Misbah. Dan Orang Arab itu ketika menafikan orang itu nggak punya mereka bilangnya pakai kinayah. Laisa li akhi amri akun. Kayak gini mereka bilangnya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Amrun itu tidak punya saudara. Laisa li akhi amri akun. Berarti apa? Berarti Amrnya nggak punya saudara. Iya nggak? Kinayah. Laisa li akhi amri. Ya. Laisa li akhi. Orang Arab ketika menafikan orang yang saudara, lagi caranya ya.
pertanyaan? Apa? Apa? Nafyun. Kalau nafyun berarti menafikan. Ya. Kalau ini kita menisbatkan kan, inna sama atau nada kita kumpulkan dulu sifat-sifatnya. Hanya kita anggap di dalam kubah. Berarti menisbatkan. Kalau kita menafikan apa? Ya udah bilang tidak terletak. Berarti dia bukan di dalam kubah. Berarti apa? Kalau dia bukan di dalam kubahnya si Ibnu Hasrat, berarti Ibnu Hasrat dia tidak. Tapi kalau menafikan itu belum tentu menafikan sifatnya nanti. Ya, kalau menafikan sifat di dalam kubah belum tentu menafikan sifat di dalam diri orangnya. Ya. Nggak ada ya. Ya lihat di ambil dapat. Kak, misalkan orang Bepandar bahasanya ada istiarah Kak. Habis itu jar kawannya bahasanya bahasa Majas tuh jar. Bujur lah Kak. Majas bahasa Arab atau majas bahasa Indonesia? Bahasa Banjar. Kalau bahasa Indonesia bujur kalah. Apa? Kalau di Majas bahasa Indonesia bujur lah. Kalau bahasa Arab kurang tepat lah. Ya insya Allah. Istiarah itu majas. Oh berarti? Majas ala katuhu bisa bahas. Oh iya. Majas mursal majas ala katuhu lalu bisa bahas. Istiarah tuh masuk Majas Kakak. Istiarah itu memang langsung majas. Majas bil kalimah. Istiarah. Kalau ala katuhu bisa bahas, namanya istiarah majas bil kalimah. Kalau ala katuhu bisa bahas, namanya istiarah majas bil kalimah. Kalau ala katuhu bisa bahas, namanya Majas mursal. Ayo. Tapi ketika orang bilang ngomongnya bermajas, biasanya maksudnya majas Indonesia gitu. Ya insya Allah. Insya Allah. Kata temannya teman saya. Saya. Temannya berkata kepada Boleh. Makanya di awal-awal kita bilang apa? Mempelajari ilmu bayan itu salah satunya bisa membuat kita menghindari berdusta ketika kita terdesak, ya kan? Oh jangan recep ya. Karena banyak. Nyawa recep. Ya. Nah, ada pertanyaan lagi. Tinggal walilah nih, kalau nggak ada pertanyaan. Kak bedanya kinayah lan tauriyah. Kalau tauriyah nanti masuknya di ilmu badiah. Ya. Tauriyah itu sebuah lafaz memiliki dua makna dekat dan makna jauh. Tapi yang diinginkan adalah makna jauh. Orang mengira yang diinginkan adalah makna dekat. Ya. Contohnya apa? Apa? Nah, ketika Rasulullah jalan bersama Abu Bakar Siddiq mau hijrah ke Madinah. Nah, Rasulullah ketika itu Abu Bakar ditanya, siapa yang bersama kamu? Abu Bakar bilang apa? Hadir, yang ini tarik. Nah, ini maksudnya apa? Ketika dia bilang hadir yang ditarik, orang pertama terbesit apa? Menunjuk jalan. Karena jalan antara Mekah dan Madinah itu orang banyak sering sesat kan? Menunjuk jalan. Tapi maksud Abu Bakar apa? Bukan menunjuk jalan. Rasulullah juga belum ke Madinah, ya kan? Bukan menunjuk jalan maksudnya. Maksudnya adalah menunjuk jalan kehidupan, jalan kebenaran. Ya. Ada dua makna. Tapi yang diinginkan adalah makna jauhnya. Orang mengira makna dekatnya. Itu sorry ya. Tapi itu min muhassinatil ma'nawiyah adalah ilmu badiah. Sabar. Kalau kinayah apa? Kalau kinayah satu makna hakiki, satu makna kinai. Tapi ini kan adalah makna kinai. Orang nggak membayangkan makna hakikinya sih. Ya, ketika kita bilang ada kalinah, maka kita mengarahkan orang kepada makna kinainya. Kalau yang tadi mengarahkan orang kepada makna dekatnya. Tapi kita dalam hati maksudnya adalah makna lebih. Malam. Ya, ada pertanyaan lagi. Ya. Setelah ini kalau kalian mau mendalami, ya, bisa
bisa lihat video susah disalah samakan dia. Kalau udah ada dasarnya, insya Allah lihat disalah samakan dia paham. Nah, kalau nggak ada dasarnya, saya jamin nggak bakal paham. Nah, disalah samakan dia itu salah satu risalah yang mutlak. Kalau baca sendiri matanya, ya itu nggak tahu di mana kabarnya, nggak tahu di mana mubtadanya, nggak tahu yang mana. Yang bilangnya, ya. Salah samakan dia itu salah satu matan yang paling mutlak. Makanya para ulama berinteraksi dengan disalah samakan dia itu seperti mereka berinteraksi dengan Quran. Nah, orang yang bisa memahami risalah samakan dia dengan baik, maka dia otomatis lebih lemah ketika dia memahami Quran. Risalah samakan dia yang buatan manusia yang bisa dipahami. Apalagi Al-Quran yang maksudnya mu'jiz. Ini jadi batu pijakan kita untuk memahami risalah samakan dia. Kenapa kita ambilnya ilmu bayan? Ya, karena ketika kita membaca kitab ilmu bayan itu sering banget dipakai. Ya, baru buka kitab saja sudah ketemu hadhihi warakatun. Ya, hadhihi warakatun. Nah, ketika misalnya atau di sini nih, hadhihi al-mu'allafatu al-hadiratu fi dhihni. Ya kan? Karena kemarin sebenarnya dari awal-awal kita nggak bilang di situ ada isti'arah. Ya, karena kita bilang langsung nanti kalian ternyata isti'arah itu susah karena kalian belum belajar. Tapi sekarang ketika kita bilang apa? Ketika kita bilang di awal-awal apa? Hadhihi ya. Hadhihi al-mu'allafatu al-hadiratu fi dzihni. Hadhihi itu apa? Hadhihi itu isim isyarat untuk sesuatu yang maksud. Al-mu'allafah al-hadirah fi dzihni itu adalah al-ma'ani. Ya, al-ma'ani itu maqul atau maksud? Ya, dia maqul. Bisa nggak sesuatu yang maqul itu ditunjuk dengan kata-kata hadhihi? Ya. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan di sini ada isti'arah. Ya, isti'arahnya di mana? Di mana? Di atau di sini? Di mana? Ya. Bisa kita jadikan isti'arahnya di hadhihi. Ya. Ketika kita menjadikan isti'arahnya hadhihi, berarti apa? Berarti menyerupakan sesuatu. Pertama ada perbedaan dulu. Ya, di sini nggak dibahas karena kita bahas langsung tadi. Ya. Isim isyarah itu ada perbedaan. Dia isti'arah tabaiyah atau isti'arah asliyah. Nah, isim isyarah itu kan ada al-musyar ilaihinya. Dia adalah al-musyar ilaihinya. Isim isyarah itu nanti diambil al-musyar ilaihinya, makna al-musyar ilaihinya atau al-musyar ilaihi yang maksus. Kan kalau isti'arah tabaiyah apa isti'arah asliyah apa? Ketika di isti'arah huruf misalnya, isti'arah asliyah itu makna umumnya. Ya kan, makna umumnya diserupakan dengan makna umum, kemudian makna khusus diserupakan dengan makna khusus. Nah, hadhihi di sini itu dia makna umum atau makna khusus. Ya, itu perbedaan pendapat panjang. Nah, tapi taktiknya yang banyak menggunakan hadhihi itu adalah tabaiyah. Ya, kalau tabaiyah berarti apa? Berarti kita serupakan isyarat yang maksus, balik kita serupakan isyarat yang maqul dengan isyarat yang maksus. Nah, itu di isti'arah tasrihiyahnya, di isti'arah asliyahnya. Ya, setelah selesai itlaq lalu kita ambil kita serupakan isyarat maknawi yang khusus dengan isyarat isi yang khusus, ya kan? Kemudian iddia. Setelah iddia yang kita sebutkan adalah lafaz isti'arah maknawi. Ya, isti'arah maknawiyah. Berarti dia tasrihiyah. Ya. Atau bisa kita jadikan isti'arahnya di al-mu'allafahnya. Al-mu'allafatu al-hadiratu fi dzihni. Yang mu'allafah hadirah fi dzihni diserupakan ini ini musyabbah. Al-mu'allafah al-hadirah fi dzihni itu musyabbah diserupakan dengan sesuatu yang maksus yang bisa diisyaratkan. Nah, asaibu al-maksus ya al-musyaru ilaihi yang bisa diisyaratkan. Ya. Habis itu apa? Habis itu harusnya disebutkan adalah musyabbah bihi kan harusnya disebutkan. Tapi kita enggak menyebutkan musyabbah bihi. Kita sebutkan musyabbahnya tetap. Yang berarti apa? Ketika kita menyebutkan musyabahnya, berarti dia isti'arah makniyah. Ya, berarti isti'arah makniyah. Kalau dia isti'arah makniyah, berarti harus menambahi lazim daripada musyabah bihi. Lazim dari sesuatu yang maksud apa? Isyarah kepada maksud. Jadi isti'arah makniyah.
Nah, berarti apa? Isti'arahnya bisa dihaji di sini. Haji di sini maksudnya adalah tasbih isti'arah, tasbih mursal. Tasbih mursal yang maknawi dengan isyarah yang hissi, tapi yang sebentar adalah hissi. Nah, atau ya maktiyah. Banyak perbedaan pendapatnya, ini panjang pembahasannya. Nah, kalau ini masih mudah, tapi ketika hadhihi warakatun itu ada isti'arah di dalam isti'arah, ada majas di dalam majas. Ketika kita bilang hadhihi ketika Syekh bilang hadhihi warakatun, kita bilang ya yang dibilang Syekh Imam Haramain warakat di situ ada nggak bedanya? Nggak ada kan? Maksud warakat apa? Ma'ani fi dhihni kan? Ya nggak? Kan ketika beliau bilang hadhihi warakatun, maksudnya bukan warakat. Nah, tapi maksudnya adalah al-ma'ani fi dhihni. Atau ketika beliau bilang hadhihi warakatun, ketika kita bilang kitab ini hadhihi warakatun, yang pertama dimaksud bukan warakahnya, tapi an-nufus al-mawjud fil warakah. Itu pertama. Jadi maksudkan berarti kata-kata warakah menunjukkan kepada an-nufus. Itu majas. Nah, kenapa? Karena warakah itu la yuqsad binafsi. Buat apa warakah kan? Yang dimaksud adalah nufusnya. Tapi ketika kita bilang nufusnya, tulisannya, ini adalah tulisan. Yang dimaksud bukan tulisannya, tapi madlul daripada tulisannya. Ya enggak? Berarti majas lagi. Ya. Ketika kita bilang madlul daripada tulisannya, madlul itu adalah makna. Lalu kita bilang hadhihi warakatun nufus madlul daripada nufus yaitu makna. Berarti hadhihi makna tidak cocok diinikan dengan hadhihi. Maka kita jalankan lagi istiarahnya di makna atau di hadhihi. Itu baru buka kitabnya pertama setelah bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apa? Kadang takrirat, kadang kita setelah kita belajar, nanti kita coba-coba. Ya, coba-coba dibanding-bandingkan. Ya. Ya, makanya apa? Para ulama itu ketika mereka membuat suatu memahami satu kitab yang lama-lama kayak gitu, kita nggak boleh langsung datang-datang ini khata, langsung menyalahkan. Padahal beliau mikirnya berminggu-minggu. Ya, misalnya lama beliau mikir, serius mikir, tiba-tiba bilang hadza khata, mentahki kitab misalnya, langsung bilang khata. Ya, layalik itu. Ya, langsung bilang khata. Ya, kalau kita tidak paham sesuatu, itu bukan berarti ya sesuatu itu salah. Ya, bisa aja kita yang nggak paham, ya kan? Ya, kalau nggak paham belajar, bukan menyalahkan, ya nggak? Ya, boleh. Tapi kebiasaan orang yang tidak belajar, ya itu mudah menyalahkan. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Udah 9:30 lebih. Ya. Kalau nggak ada kita tutup ya. Ya. Walillahil hamdu alal ibtida'i wal ikhtitami. Ya, itu menunjukkan adanya husnul ikhtitam namanya ya, dalam ilmu badi'. Ya. Di depan bara'atul istihlal, di belakang husnul ikhtitam. Walillahil hamdu ala al ibtida'i wal ikhtitam. Wassalatu wassalamu ala khatim. Ya. Khatim apa khatam? Khatam boleh nggak? Boleh nggak? Ala khatamun nabiyyin. Maksudnya apa? Kalau khatam maksudnya apa? Kalau khatam maksudnya tanda kenabian. Khatam itu stempel. Ya, tapi orang bacanya khatim, penutup. Ya, nabi penutup. Makanya ketika orang bilang di ayat itu bacanya khatamun nabiyyin, bilangnya Rasulullah itu bukan nabi terakhir. Kenapa? Karena cuman ada tanda khatamun nabiyyin, bisa aja ada nabi setelahnya. Ya, maka kita bacanya harus khatim. Ya. Ala khatimin nabiyyin al-anbiya illahil kiram alaihim wa ala alihi assalatu wassalamu sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimati
بحمدك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون